wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arlina Putri Rayu dengan NIM A5102000047. Saya dari UMS PGSD mengikuti KMD 2022 di Universitas Muhammadiyah, dan di sini saya melaksanakan tugas yang ketiga, yaitu mewawancarai pembina pramuka mengenai postur pembina. Nah, di sini saya mengunjungi rumah Kak Rini, yaitu selaku pembina pramuka yang saya wawancarai nanti. Terima kasih. Rayu NIM 047 dari UMS melaksanakan tugas hari ketiga, yaitu mengenai wawancara postur pembina ke kakak. Pertama, bagaimana jiwa dan peran pembina dalam pendidikan kepramukaan? Kalau jiwa ya memang harus senang dulu ya. Pramuka itu harus senang dulu. Kalau kita senang ya memang apapun yang terjadi itu pramuka tetap diikuti. Jiwa dan peran. Kalau perannya ya bisa membangkitkan karakter ke anak didik. Ya seperti itu. Untuk peran pembina itu harus bisa menumbuhkan karakter anak didik biar menjadi anak yang berguna, yang bisa bersosialisasi, yang disiplin, yang kreatif, mandiri, dan ya seperti itu. Ya Kak, mengenai fungsi dan tugas dalam membina itu bagaimana ya ke anak didik? Maksudnya fungsi tugas pembina itu tuh yang sedetail-detailnya itu gimana mendidik anak yang seumpamanya ada enggak ya ngeyel gitulah ya itu tadi. Kalau fungsinya kan kita menumbuhkan karakteristik anak didik. Kalau untuk caranya membina itu kan bermacam-macam, itu tergantung kreativitas pembinanya masing-masing. Nah, metodenya itu apa, bagaimana apa, atau maksudnya metodenya bisa misalnya bisa bermain peran, bisa, atau tanya jawab, atau permainan, atau tepuk-tepuk, kan itu bisa seperti itu. Banyak sekali metodenya untuk mengajak anak-anak senang ke pramuka. Kalau cuma pembelajarannya itu cuma menulis terus ilmu-ilmu toh, itu kan tidak mungkin anak senang dengan pramuka. Tapi dengan metode permainan besar, permainan kecil, nah seperti itu, atau game, pokoknya game sama juga ya, atau apa ya pokoknya misalnya kita mau memberikan karakter anak mandiri. Satu contoh, anak kan belum semua anak siaga itu kan masih kecil-kecil ya. Belum tentu semua anak siaga itu bisa memasak. Iya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, untuk mandiri kita memberi pengertian ke anak. Coba siapa yang suka membantu bunda di rumah? Seperti itu. Membantu, coba memasak. Membantu motongi sayuran saja kan sudah membantu, itu sudah memasak kan. Nah, itu anak-anak suka sekali. Kita beri tugas, kita tugaskan anak-anak membantu ibu memasak. Contohnya seperti itu. Contohnya sekecil itu. Terima kasih. Apakah panjenengan nggih Kak mengalami kesulitan dalam membina? Pastinya ya ada kesulitannya. Nah, itu kesulitan dalam membina itu apa ya? Tolong dijelaskan. Ya, sebenarnya banyak sekali kesulitannya. Tapi ya kembali ke kreativitas kita masing-masing. Seorang pembina harus mampu merangkul anak-anak, harus mampu mengkondisikan anak-anak sesulit apapun. Misalnya anaknya itu terlalu banyak gerak, banyak gerak, anak itu tidak mau diam. Nah, caranya bagaimana biar anak ini
bisa mengikuti kegiatan pramuka walaupun dia cuma bergerak terus, tidak mau tenang. Padahal kita kegiatannya kadang juga harus tenang, kadang ya ada kegiatan game kan bisa bermain apapun gitu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kepramukaan itu, nah itu kita beri, misalnya anaknya tidak bisa tenang, oh berarti ini harus ada permainan. Nah, misalnya permainan menghafal sila Pancasila. Nah, seperti itu. Kita bikin permainan game. Misalnya ada, kita punya MMT, kita lubang. Terus di situ ada tulisan setiap lubang 5 lubang. Setiap lubang ada sila. Ditulis sila Pancasila ada 5 kan? Nah, sila pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima. Nah, itu kita beri tulisan, terus pakai bola pingpong. Nah, misalnya ada pertanyaan, sebutkan sila kedua. Nah, anak ini nanti mencari sila kedua mana ya sila. Adik-adik sukses di dalam pramuka dan lanjutkan cita-cita Pandu Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak.